Fakta menarik, Presiden RI dengan huruf belakang O. Next, Prabowo atau Ganjar Pranowo. Bicara soal nama para Presiden RI yang dimulai sejak era Bung Karno sampai Joko Widodo, ada hal menarik soal huruf terakhir dari daftar nama Presiden. Yang beberapa di antaranya menggunakan huruf O ada Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, dan tentu saja Joko Widodo. Sisanya ada 3 nama yang tidak berakhiran huruf O dalam diri B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarno Putri. Ibarat skor di sepak bola, kalau ke-7 nama tadi dikelompokkan maka skornya 4-3 buat pemilik nama dengan huruf terakhir O. Menariknya, meski keempat sosok RI dengan huruf O tadi tak sempurna, karena tetap ada kelemahan atau kekurangan sebagai manusia, tetapi tetap saja para presiden dengan huruf O tadi punya cerita lebih menarik dibandingkan dengan yang selain huruf O tadi. Soekarno sebagai founding father proklamator dan presiden RI pertama, tak bisa disangka menjadi sosok yang hebat dan berpengaruh. Bahkan sampai hari ini, pemikiran dan semangat beliau masih dapat dirasakan karena saking kuatnya meski ada kelemahan juga kalau mau dilihat kehidupan Bung Karno lebih detail. Berikutnya ada sosok Soeharto, meski sangat kontroversial, tapi tetap punya cerita di balik 32 berkuasanya beliau di negeri ini. Sosok The Smiling General ini, bagi sebagian orang dari generasi old, masih dianggap the best presiden sampai hari ini, hingga memunculkan slogan terkenal, "Piye sih, penak zamanku toh?" Berikutnya SBY yang tetap punya citra menarik karena pernah berkuasa sebagai RI 1 dengan huruf O pada akhir nama lengkapnya. Meski banyak juga catatan positif sepanjang 10 tahun beliau memimpin RI, tapi sisi negatifnya juga tak kalah dampaknya bagi kondisi bangsa sekarang ini. Ingat Hambalang, pasti ingat era SBY. Betul? Berikutnya, tentu saja Joko Widodo, yang kudu diakui memiliki nyali gede setelah era Bung Karno berlalu. Kekuatan asing tanpa ragu dilawan olehnya demi tegaknya kedaulatan bangsa sejak beliau memerintah pada 2014 silam. Masa 2 tahun masa cukup bagi Jokowi untuk meninggalkan legasi yang rasanya tak akan bisa dikejar atau disamai oleh SBY, Bandarkan, atau Mas AHY. Bagaimana dengan ketiga nama lainnya? Bagi saya selain kurangnya waktu, sosok 3 RI yang tidak berhuruf belakang O pada nama terakhirnya memang tidak banyak hal yang bisa dibandingkan dengan 4 sosok RI 1 yang sudah disebutkan. Jadi menarik ditunggu, apakah masyarakat yang gemar dengan hitungan otak-atik YouTube ini akan menaruh harapan yang sama jika nanti disodorkan capres berhuruf O pada nama belakangnya, yang kini kan praktis hanya dimiliki oleh Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Bagaimana dengan Anies Baswedan? Jangan bercanda, kecuali dia mau ganti nama supaya cocok dengan pembahasan kita pada tulisan ini, dengan usulan nama belakang Ojo Neko-Neko, Nggak Iso Kerjo, atau Kang Serapang Gorono. Fakta menarik, Presiden RI dengan huruf belakang O. Next, Prabowo atau Ganjar Pranowo. Bicara soal nama para Presiden RI yang dimulai sejak era Bung Karno sampai Joko Widodo, ada hal menarik soal huruf terakhir dari daftar nama Presiden. Yang beberapa di antaranya menggunakan huruf O ada Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, dan tentu saja Joko Widodo. Sisanya ada 3 nama yang tidak berakhiran huruf O dalam diri B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarno Putri.
Ibarat skor di sepak bola, kalau ketujuh nama tadi dikelompokkan maka skornya 4-3 buat pemilik nama dengan huruf terakhir O. Menariknya, meski keempat sosok RI dengan huruf O tadi tak sempurna, karena tetap ada kelemahan atau kekurangan sebagai manusia, tetapi tetap saja para presiden dengan huruf O tadi punya cerita lebih menarik dibandingkan dengan yang selain huruf O tadi. Soekarno sebagai founding father proklamator dan presiden RI pertama tak bisa disangka menjadi sosok yang hebat dan berpengaruh, bahkan sampai hari ini pemikiran dan semangat beliau masih dapat dirasakan karena saking kuatnya meski ada kelemahan juga kalau mau dilihat kehidupan Bung Karno lebih detail. Berikutnya ada sosok Soeharto, meski sangat kontroversial tapi tetap punya cerita di balik 32 berkuasanya beliau di negeri ini. Sosok The Smiling General ini bagi sebagian orang dari generasi old masih dianggap the best presiden sampai hari ini, hingga memunculkan slogan terkenal, "Piye sih, penak zamanku toh?" Berikutnya SBY yang tetap punya citra menarik karena pernah berkuasa sebagai RI 1 dengan huruf O pada akhir nama lengkapnya. Meski banyak juga catatan positif sepanjang 10 tahun beliau memimpin RI, tapi sisi negatifnya juga tak kalah dampaknya bagi kondisi bangsa sekarang ini. Ingat Hambalang, pasti ingat era SBY. Betul? Berikutnya, tentu saja Joko Widodo, yang kudu diakui memiliki nyali gede setelah era Bung Karno berlalu. Kekuatan asing tanpa ragu dilawan olehnya demi tegaknya kedaulatan bangsa sejak beliau memerintah pada 2014 silam. Masa 2 tahun masa cukup bagi Jokowi untuk meninggalkan legasi yang rasanya tak akan bisa dikejar atau disamai oleh SBY, Bandarkan, atau Mas AHY. Bagaimana dengan ketiga nama lainnya? Bagi saya selain kurangnya waktu, sosok 3 RI yang tidak berhuruf belakang O, pada nama terakhirnya memang tidak banyak hal yang bisa dibandingkan dengan 4 sosok RI 1 yang sudah disebutkan. Jadi menarik ditunggu, apakah masyarakat yang gemar dengan hitungan otak-atik hitung ini akan menaruh harapan yang sama jika nanti disodorkan capres berhuruf O pada nama belakangnya, yang kini kans praktis hanya dimiliki oleh Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Bagaimana dengan Anies Baswedan? Jangan bercanda, kecuali dia mau ganti nama supaya cocok dengan pembahasan kita pada tulisan ini, dengan usulan nama belakang Ojo Neko Neko, Nggak Iso Kerjo, atau Kang Serapang Gorono.